Buat kalian-kalian yang baru pertama kali ingin berkebun kelapa sawit, simak video ini. Saya akan ceritakan masalah apa yang pertama kali harus kita hadapi dan harus kita persiapkan betul-betul. Memang benar dalam berkebun kelapa sawit tampaknya seperti yang diceritakan orang-orang, hasil mereka itu luar biasa, dan tentunya kita ingin menanam sawit tentu dengan tujuan supaya kita juga mencapai sukses seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Dan dalam perjalanannya teman-teman, dalam kita berkebun kelapa sawit, banyak sekali halangan dan masalah yang akan kita hadapi. Dan ketika kita tidak menghadapinya dengan ilmu atau dengan cara yang benar, tentunya kita akan merugi. Dan bukan hanya rugi materi saja teman-teman, ketika tanaman yang kita tanam itu tidak menghasilkan atau bahkan mati dengan sia-sia, tentu bukan hanya materi yang akan kita hadapi atau yang menjadi kerugian kita, tapi masalah moral juga turut serta mengiringi dari kerugian kita. Jadi kalau kerugian material mungkin kita bisa menutupinya, namun ketika kerugian moral itu yang membuat kita emosi, membuat kita jengkel, itulah yang membuat kita itu seperti seakan putus asa, apalagi bagi kita yang hanya memiliki modal yang pas-pasan. Dan tentunya teman-teman, dalam bertani sawit sama saja dengan bertani tanaman lain, yang pasti penuh perawatan dan perlu pemupukan, perlu benih yang bagus. Seperti yang kalian lihat di belakang saya ini, saya menyemai sendiri dengan varietas yang jelas, dengan benih yang jelas, dan dengan benih yang bersertifikat tentunya. Dan dari hal-hal tersebut, terkadang kita mengesampingkan satu hal yang memang sebenarnya itu sangat penting. Dan apalagi kita sebagai petani mandiri atau petani kecil yang hanya berkebun, memiliki kebun sedikit, memiliki modal sedikit, dan memiliki benih yang kita rawat dari kecil hingga nanti siap tanam, tiba-tiba hilang, harapan kita itu hilang. Jadi masalah ini memang jangan pernah dikesampingkan teman-teman. Masalah apa itu? Yaitu masalah hama. Dan hama ini teman-teman sangat perlu diwaspadai dan sangat perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan baik-baik. Jangan sampai kita itu menganggap remeh masalah hama. Kita sibuk mencari tentang informasi benih yang bagus, mencari informasi tentang bagaimana caranya menangani sawit landak, sawit buah landak, sawit buah cengkeh, ataupun cup busuk. Itu memang perlu, namun teman-teman jangan mengabaikan ketika kita membawa benih kita ke lahan, itu memang harus dengan proteksi yang harus sangat tinggi ya. Jadi jangan sampai benih yang kita semai dari kecil, kita rawat, terus kita besarkan dengan kasih sayang, tiba-tiba habis dimakan hama. Jadi teman-teman, memang hama dalam persawitan itu banyak sekali, dari mulai babi, tikus, landak hingga monyet. Jadi ya, sampai kadang tupai juga bisa menjadi hama dari tanaman sawit ini. Jadi teman-teman, pesan saya, karena memang saya sudah pernah mengalaminya ketika saya tanam sawit saya, tiba-tiba keesokan harinya sudah banyak sawit saya yang tumbang karena hama babi, dan tentunya itu tidak bisa diremehkan, rasanya sakit sekali. Jadi teman-teman, bagi yang ingin berkebun kelapa sawit, mulai sekarang persiapkanlah baik-baik masalah hama ini. Apalagi kita itu harus menanam bibit yang usianya harus pas, harus sesuai, yaitu sekitar 1 tahunan, dan 1 tahun itu masih rentan terhadap hama, terutama hama babi teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkannya teman-teman, karena akan sakit. Tidak sesakit ketika tanaman itu kerdil atau buah landak atau buah cengkeh ataupun cup busuk. Memang itu sakit, tapi memang dikatakan ya itu sudah takdir, memang itu memang benihnya yang jelek atau dengan genetiknya yang buruk. Tapi kalau masalah babi, masalah hama, itu sebenarnya masih bisa kita usahakan, dan kita bisa protek tanaman kita itu dengan benar, dan masih bisa kita selamatkan. Jadi bagaimana caranya? Ya tentunya kita harus benar-benar melindungi tanaman kita itu dengan benar. Ya, kalian bisa lihat di video
saya bagaimana cara mengatasi hama babi, yaitu yang paling baik adalah dengan menggunakan pagar, teman-teman. Jadi pagar bambu kalian belah kecil-kecil, kalian tancapkan di sekelilingnya. Itu adalah hal yang paling bagus agar hama babi itu tidak bisa masuk, karena hama ini memang sangat-sangat menyebalkan, teman-teman. Tanpa pikir panjang, terkadang ya sangat-sangat sedih sekali. Jadi mulai sekarang teman-teman harus benar-benar mempersiapkan masalah hama ini. Kalian bisa menggunakan seng atau bisa menggunakan kayu yang ditumpuk, dan atau dengan menggunakan cara lain yang ada di sekitar kalian atau ilmu-ilmu yang ada di sekitar kalian. Nah, intinya adalah jangan sampai kita tidak memperdulikan masalah hama ini. Jangan menganggap sepele. Tikus, tupai itu juga bisa menjadi hama landak. Dan tentunya kebersihan dari kebun kita itu harus tetap dijaga supaya hama-hama itu tidak bersarang di kebun kita. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sharingkan pada sore hari ini, pada video kali ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.